Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali bersama kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara di dalam acara Renungan Malam Salom. Untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Bapa dari segala yang hidup, Bapa yang baik bagi orang percaya, Bapa yang senantiasa memberikan kasih sukacita kesehatan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Malam ini kami bersama-sama dengan Engkau dalam firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP. Kita ambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dan yang menjadi renungan buat kita adalah ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baca sekali lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menurut Martin Luther, keselamatan orang percaya diperoleh melalui dengan istilah trisola, 3 sola. Sola yang pertama adalah sola gratia, yang artinya hanya karena anugerah atau pemberian. Dalam arti keselamatan orang percaya untuk kehidupan kekal itu hanya karena anugerah dari Tuhan kita. Itu bukan karena amal perbuatan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita sendiri, tetapi pemberian hanya karena kasih-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut sola fide, yang artinya adalah hanya karena iman, sebagaimana firman kita ini. Karena kita beriman kepada Tuhan dan kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita dipercayai. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu memberikan keselamatan, menyediakan hidup kekal, menyediakan keampunan dosa, dan menyediakan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Itu yang membawa kita memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga adalah sola scriptura, atau karena firman Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya, melalui kitab suci, melalui ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci, melalui Alkitab kita mengenal, kita mengetahui bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Allah, dipelihara oleh Allah, dan kembali kepada Allah. Dan melalui Yesus kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang dijanjikan kelak. Maka dari itu, ketika hal ini tidak boleh dipisahkan karena memang saling berkaitan. Kita mengenal Tuhan itu dengan segala perbuatannya ketika kita membaca melalui firman-Nya, melalui kitab suci, melalui Alkitab. Dan ketika kita membaca, kita mengenal dan kita mengimaninya bahwa Dialah Sang Penguasa, Sang Pemilik, Sang Pencipta segalanya. Dan melalui Alkitab, kalau keselamatan itu kita peroleh hanya melalui pembenaran oleh Tuhan melalui darah Kristus. Kita dibenarkan bukan karena kita sudah benar, tetapi di dalam ketidakberdayaan, di dalam keberdosaan, Dia sendiri yang bertindak, membersihkan, membasuh,
membela kita melalui darah Kristus, melalui kematian Yesus, melalui penyaliban Yesus. Segala dosa, segala kejahatan kita Dia limpahkan kepada Yesus. Yesus sendiri yang menanggung, dan itu yang membenarkan kita. Kita dibenarkan untuk menjadi benar di hadapannya, karena hanya orang yang benar bisa bertemu dengan Tuhan dan yang memperoleh kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan di dunia ini dan kehidupan kelak di keabadian. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah merasa kalau sudah melakukan kebaikan tanpa percaya, tanpa mengimani Kristus telah datang untuk membebaskan kita, untuk membela kita, untuk membasuh kita. Iman kepada pembelaan itu, iman karena sudah dibebaskan, kuasa dosa sudah ditaklukkan. Itu yang mendorong kita dan membuat kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus pada dasarnya harus memperlihatkan orang-orang yang sudah bersih dari segala perbuatan jahat dan dari segala perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Dan itulah sebabnya firman kita ini, kita dibenarkan oleh iman kita. Kita menjadi benar karena dibenarkan dan kita mengimaninya. Jadilah orang yang dibenarkan Tuhan, dan jadilah benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan yang membenarkan kami orang-orang berdosa ini dengan mengampuni kami, membebaskan kami dari kuasa dosa dan kejahatan, sehingga kami dapat bersama-sama dengan Engkau. Ampunkan kami dan kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu hanya di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.